Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan membahas ke kalian sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Energy Buds 3 Air. TWS ini sebuah TWS half air dengan harga yang affordable dari Eagle. Dia dijual di range harga di bawah 200.000. Jadi kalau kalian tuh sekarang lagi nyari TWS half air dengan harga yang terjangkau, ya kalian bisa banget mempertimbangkan Energy Buds 3 Air ini. Kalau kalian nggak mau repot, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi gue akan membahas ke kalian mengenai pengalaman gue menggunakan TWS ini 3 hari belakangan ini ya. Kita bahas yuk dari desain dan build quality Eagle Energy Buds 3 Air ini. Ketika kita melihat dari sisi desain, menurut gue desainnya ini mirip-mirip lah dengan TWS yang lain. Yang sedikit membedakan mungkin ada di bagian tutupnya, yang dimana untuk Eagle ini dikasih warna sedikit transparan yang memungkinkan buat kalian tetap melihat earbudnya di dalam sini ya. Dan ini tuh berfungsi juga ketika kalian taruh earbud di case-nya. Ketika earbudnya dalam status ke-charge, dia akan nyala warna putih gitu. Jadi cukup suka sih dengan desain tutupnya ini yang sedikit transparan. Kemudian untuk case-nya sendiri, dia mempunyai warna black dove ya. Jadi warna seperti ini agak sedikit bisa ninggalin fingerprint. Jadi memang agak cepat kotor. Kemudian untuk charging portnya ada di bagian bawah. Untuk sebuah TWS harga di bawah 200.000 sih gue nggak ada komplain kok. Dari build quality-nya cukup solid meskipun pastinya masih menggunakan material berbahan plastik. Kemudian di bagian case ini juga kalian bisa melihat ada satu buah LED di bagian depan. LED-nya ini sih menurut gue kayaknya buat menandakan status sisa baterai di case-nya ini ya. Untuk bagian earbudnya sendiri dia mempunyai warna black glossy yang berbeda dibandingkan case-nya. Untuk black glossy seperti ini sih menurut gue desainnya simple ya, karena dia mempunyai desain lambang Eagle-nya ini cukup minimalis karena dia punya warna abu-abu gitu. So far sih untuk earbudnya menurut gue fittingnya nyaman kok. Jadi ketika gue pakai TWS ini 3 jam nggak ada masalah sama sekali, semuanya berjalan mulus. Untuk sebuah half ear TWS di telinga gue di sini kekedapannya cukup kedap ya bisa gue bilang, karena dia ketika kalian twist TWS ini dia tuh bisa semi in ear gitu. Jadi dalam kata lain dia bisa sedikit membuat suara environment sekitar kalian tuh hilang, tapi nggak 100% pastinya berbeda dengan TWS in ear. Tapi ketika kalian twist atau kalian atur sedikit gitu, dia akan bisa membuat suara di sekitar kalian itu kembali terdengar. Jadi ini sebenarnya masalah selera, tapi overall untuk fittingnya gue suka. Kemudian di sini juga pastinya udah menggunakan touch sensor ya, dan touch sensor ini terbilang lengkap mulai dari volume, next or previous lagu, play pause dan juga voice assistant. Semuanya bisa kalian akses melalui touch sensornya ini, dan touch sensornya menurut gue cukup sensitif kok. Jadi gue nggak ada masalah sih ketika gue menggunakan touch sensornya ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi spesifikasi, driver sendiri dia menggunakan 13 mm dynamic driver. Untuk sertifikasi IP ratingnya dia dilengkapi sertifikasi IPX5 yang berarti dia aman buat kalian pakai olahraga, terkena cipratan air masih oke. Untuk kodek Bluetooth-nya dia mensupport SBC dan AAC, sebuah kodek yang wajar untuk range harganya. Kemudian untuk latensinya menurut gue untuk multimedia di sini udah cukup ya. Jadi ketika gue pakai buat nonton YouTube gitu nggak ada masalah. Dialognya memang masih sedikit berasa latensinya, tapi so far gue masih tetap enjoy bisa menggunakan TWS ini untuk sekedar nonton ataupun untuk sekedar bermain game-game casual seperti Mobile Legends atau game-game yang memang nggak terlalu membutuhkan presisi untuk latensinya. Gue nggak terlalu menyarankan TWS ini ketika kalian pakai untuk game-game kompetitif, karena memang dia belum dilengkapi dengan low latency mode, dan memang ini bukanlah diciptakan untuk TWS gaming yang memang untuk kompetitif gitu. Jadi untuk so far multimedia gue nggak ada masalah sama sekali untuk latensinya. Dan untuk mikrofonnya dia juga udah dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling, dan total mikrofon di sini tuh ada 2 buah ya. Jadi untuk kualitas latensi dan mikrofonnya kalian dengerin dan kalian bisa nilai aja secara langsung, kurang lebih seperti ini. Main reason why is because when you get beside another mud boss, I was racing another mud boss out there, and he's actually a pretty seasoned racer, and we were hanging close to each other, which is nice going into races tonight. But whenever you bump, you just kind of bump and kind of shift over to the side. We're in Bandit. Oke, sekarang kalau ingin tes mengenai kualitas dari built-in Eagle Liberty Buds 3 Air ini, seperti yang udah gue mention, di sini ada 2 buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi noise cancelling.
Dan di tempat gue ini lagi turun hujan yang cukup kenceng ya. Secara aslinya kalian tuh bisa mendengar sih suara hujan dengan jelas, tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut masih bisa kalian dengar melalui mikrofon di Eagle ini atau memang noise cancellingnya itu berjalan cukup lancar. Dan juga nggak sampai situ aja, gue akan mulai memutar untuk suara noise ya di PC gue ini. Jadi kalian juga bisa menilai nanti mengenai kualitas ANC-nya. Seperti ini ketika gue putar suara noise yang menurut gue cukup kencang sih. Jadi kurang lebih seperti ini kualitas mikrofon dari Eagle Liberty Buds 3 Air ini ketika kalian pakai di public space. Gimana kualitasnya silahkan kalian lihat sendiri aja. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, yang terakhir untuk daya tahan baterainya sendiri, Eagle ngeklaim earbudnya bisa bertahan hingga 6 jam dan case-nya ini bisa bertahan totalnya hingga 30 jam. Jadi kita bahas untuk sound quality dari Eagle Energy Buds 3 Air ini. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu subjektif. Apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Oke, jadi untuk karakter suara sendiri, Liberty Buds 3 Air ini slightly ke arah warm, dan menurut gue dia tipikal suara yang aman buat berbagai macam genre lagu. Untuk hal yang pertama gue rasakan ketika gue mendengarkan Liberty Buds 3 Air ini adalah dari sisi bassnya yang memang cukup berasa dominan ya. Kalau kalian bass head sedang mencari half ear TWS, gue rasa ini salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan, apalagi untuk harga yang ditawarkan. Bass di sini memang bukan tipikal bass yang rapi, tapi dia tipikal bass yang cukup boomy dengan kuantitas yang cukup melimpah. Kalau kalian bisa mendapatkan fitting yang pas, seperti yang udah gue mention di awal, dia tuh bisa menghasilkan bass yang besar banget. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka dengan bass yang besar dan cukup dominan tersebut, gue rasa kalian bisa mengakalin di fittingnya ya. Jadi kalian bisa putar-putar sampai kalian bisa nemu suara yang menurut kalian pas. Overall sih, pertama kali gue denger Liberty Buds 3 ini memang cukup dominan di sisi bassnya, tapi ketika gue atur untuk fittingnya ternyata dia masih masuk ke berbagai macam genre lagu dengan gak ada masalah sama sekali. Untuk sisi vokalnya di sini tipikal vokal yang cukup tebel dan cukup natural untuk harga yang ditawarkan. Tapi balik lagi ya, karena di sini dengan harga yang cukup affordable, pastinya kalian gak bisa mendapatkan vokal yang bener-bener berasa natural. Jadi kolorasinya pastinya masih ada, tapi overall sih selama gue menggunakan TWS Liberty Buds 3 ini, gue masih enjoy banget mendengarkan berbagai macam genre lagu. Vokalnya pun cukup membuat gue enak mendengarkan lagu berlama-lama. Untuk area treble-nya di sini tipikal treble yang sangat aman. Kalau kalian orang yang sensitif dan gak suka dengan treble yang tajam, yang harsh, gue rasa Liberty Buds 3 ini akan cocok buat kalian karena typical treble di sini tuh slightly roll off dengan high frekuensi yang nyaman, gak bikin tajam, gak bikin capek buat kalian dengerin dalam jangka panjang. Detailnya pun masih berasa cukup oke untuk sebuah half ear TWS dengan karakter yang slightly warm seperti ini. Overall sih gue ngerasa untuk sisi treble-nya gue masih enjoy dengan apa yang ditawarkan Liberty Buds 3 Air ini. Tapi kalau kalian memang suka detail, suka dengan treble yang misalkan extend dan lain sebagainya, ada kemungkinan kalian mungkin gak akan cocok dengan signature suara dari Liberty Buds 3 Air ini. Yang gue cukup surprise atau bisa gue bilang gue cukup suka dari Liberty Buds 3 Air ini justru ada di separasi dan stagingnya yang menurut gue cukup luas dan cukup berasa untuk separasinya. Untuk sebuah half ear TWS apalagi di range harga di bawah 200.000 ini. Jadi gue suka dengan apa yang ditawarkan Eagle Liberty Buds 3 Air ini untuk sisi teknikalitasnya. Jadi itu aja ya apa yang bisa gue share mengenai first impression gue tentang Eagle Liberty Buds 3 Air ini. Sekali lagi kalau kalian berminat silahkan kalian cek untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.